Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Ada Misteri dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gua Ari, Kiki nih tentunya. Apa kabar nih sobat-sobat misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan selalu dilancarin nih segala urus-urusannya dan dilancarkan terus rezekinya. Nah, dalam segmen mencekam ini nih seperti biasa nih, Kiki akan menceritakan kisah pengalaman horor pribadinya nih, atau kisah-kisah dari teman-teman yang udah kirim-kirim nih lewat DM Instagram kami atau lewat email kami. Nah, buat malam ini nih Ci, ada misteri apa nih Ci? Untuk malam ini gue mau menceritakan tentang kisah misteri gue sama teman-teman kerja gue ya, ke salah satu tempat di Bandung. Oh di Bandung itu, tahun berapa tuh Ci? Gak boleh tahu Ci. Kalau tahunnya lupa, cuma sekitar 10 tahun atau berapa tahun yang lalu gitu. Oh udah lama Udah juga ya? lumayan lama. Salam-salam juga nih buat warga Bandung nih. Oke deh Ci, sebelum Cici lanjutin cerita nih teman-teman, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat yang udah mendukung kita selama ini. Dan supaya kita lebih semangat lagi nih Ci, gimana Cici caranya Ci? Jangan lupa kalian harus banget nih ya subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, udah siap ya kita Ci ya? Oke, langsung aja nih masuk ke mencekamnya. Jadi beberapa tahun yang lalu gue tuh sama teman-teman kerja gue gitu, kayak kita lagi ngobrol-ngobrol biasa di tempat kerja. Nah, salah satu temen gue yang namanya Lila ini, dia tuh ngajakin besok pada off kan gitu, temenin gue yuk ke rumah gue yang di Bandung, kalian lihat kondisi rumah di sana karena udah lama nggak pernah dikunjungin gitu. Nah, akhirnya gue, Rani, Eka sama Lila kita berangkat lah besoknya ke sana. Oh ya udah, kita semua udah oke. Oh ya udah, karena kita kan emang liburnya bareng tuh di hari Rabu ya. Udah kita oke semua nih buat jalan ke Bandung. Singkat cerita, gue tuh sama teman-teman kerja gue itu lagi ngobrol nih di tempat kerja. Nah terus tiba-tiba Lila ngomong, temen gue namanya Lila itu ngomong, besok kita jalan yuk ke Bandung gitu. Besok kan kita semua pada libur gitu. Ngapain kan, kita nanya kayak gitu kan. Nah terus kata Lila, temenin gue ke salah satu rumah gue yang di sana karena udah lama nggak dikunjungin, katanya kayak gitu. Nah karena kita emang liburnya bareng-bareng semua nih, ya udah akhirnya kita berangkat lah karena udah oke. Udah malamnya kita setelah balik kerja, kita balik ke rumah untuk prepare segala macamnya. Setelah jam 4 subuh lah tuh kita dijemput nih di Pondok Gede waktu itu. Itu siapa ya Cici? Gua, Lila, Eka sama Rani, berempat kita OTW Bandung nih. Cewek-cewek ini ya? Cewek-cewek semua. Nah kebetulan yang mau bilang nih Lila, nah dia ngajak juga kan. Nah jam 4 pagi kita kumpul di Pondok Gede untuk OTW Bandung. Dah kita langsung meluncur aja nih ke Bandung. Setelah kita di perjalanan ya ngobrol-ngobrol biasa, cerita-cerita seru-seruan lah di mobil gitu. Nah sampailah gue di Bandung. Nah di rumahnya itu jadi ada 3 rumah nih. Yang satu rumahnya kayak rumah kecil kayak gitu. Nah terus ada kayak gang kecil. Nah di tengah-tengah ini rumahnya dia, rumah 2 lantai, dan satu lagi nempel nih dempetan itu ada 1 rumah lagi. Jadi di situ tuh posisinya ada 3 rumah. Dan di belakangnya itu hutan, jadi sekelilingnya dia, rumah dia itu hutan semua, jadi cuma ada 3 rumah doang di situ. Oh berarti lokasinya agak jauh dari pemukiman warga yang lain Iya ya? betul, agak jauh. Gitu. Nah, sampainya gue di situ, akhirnya udah dia udah megang kunci kan, kita langsung buka kuncinya, kita langsung masuk. Nah pas masuk itu gue disambut lah sama seorang nenek-nenek. Gitu. Dan dia senyum sama gue gitu kan. Ya udah gue juga senyum, ya gue pikir kan emang itu namanya si Lila gitu kan. Setelah itu ya udah kita masuk dan Lila ngasih tahu, kamar lu yang ini ya, kamar gue yang ini gitu. Ya udah akhirnya gue sama si Eka masuk ke kamar buat naruh barang-barang kita di kamar kita. Nah di rumah itu emang emang rumahnya tuh rumah yang terawat ya, karena emang ada yang merawat rumah itu gitu. Nah rumahnya Lila ini 2 lantai, jadi yang atasnya ini kayu gitu. Nah pas kita masuk buka pintu itu, gue disambutlah sama nenek-nenek. Ya gue pikir kan neneknya Lila ya kan. Ya udah kita masuk dan Lila jelasin ini kamar gue sama Eka dan sebelahnya kamar dia sama Rani.
kita buat beres-beres barang kita, masuk-masukin barang kita di kamar. Setelah itu Eka bilang kayak gini, ke kamar sebelah aja yuk gitu. Nah masuklah gue sama Eka ke kamarnya Lila. Nah pas gue masuk ke kamarnya Lila, gue ngeliat foto nenek-nenek tuh. Gue nanya, lah ini nenek lo, gue bilang kayak gitu. Iya, katanya, oh yang tadi di bawah ya, gue bilang kayak gitu. Hah, yang tadi di bawah, dia bilang kayak gitu kan. Iya tadi pas kita buka pintu, terus nenek lo langsung senyum sama gue. Cuman gue bingung sih, kok lu nggak nyapa gue, nggak nyapa nenek lo sih, gue bilang kayak gitu. Serius, kata si Lila gitu kan. Iya serius, gue bilang. Kata dia, nenek gue udah meninggal, kata dia. Hah, masa sih, gue bilang gitu kan. Terus iya udah meninggal. Oh ya udahlah, mungkin dia kangen kali sama lu, gue bilang gitu, makanya dia ada di sini. Gue ngomong kayak gitu sama Lila kan. Terus ya udah, akhirnya dari situ kita ngobrol-ngobrol. Ya udah akhirnya kita ke bawah deh akhirnya. Nah kebetulan kamar kita ini berlantai atas. Oh, di lantai 2 ya? Iya. Akhirnya kita turun ke bawah dan kita ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Nah si Rani ini mau ke kamar mandi. Ini jam berapa tuh kira-kira posisi? Itu masih siang sih. Oh, masih siang ya? Iya. Terus Rani bilang gini, Rin, temenin gue yuk ke kamar mandi. Terus dia bilang gitu. Oh ya udah, kebetulan gue juga pengen bulet kan, ya udah, ayo gue bilang gitu kan. Nah setelah sampai di pintu kamar mandi, gue bilang permisi duluan, gue bilang kayak gitu. Soalnya ini kan rumah kita, gue bilang kayak gitu. Nah kata Rani, apaan sih, ngapain permisi kata dia kayak gitu ya. Kita permisi aja menghargai yang penghuni di rumah ini, gue bilang kayak gitu kan. Terus kata Rani, penghuni apa, orang nggak ada siapa-siapa gitu. Ya makhluk-makhluk yang nggak lu lihat, gue bilang gitu. Jadi maksud lu penghuni yang tak kasat mata. Iya betul. Nah dia ngomong langsung, apa sih, gue sih nggak percaya sama yang namanya setan-setan gitu. Nah kebetulan si Rani ini emang rada-rada gimana ya, kalau masalah mistis-mistis itu dia rada-rada nggak percaya lah. Oh, skeptis masalah hal gaib gitu Iya ya? dia benar-benar kayak apaan sih gitu kalau masalah-masalah mistis gitu. Ya udah akhirnya dia masuklah ke kamar mandi, ya gue nunggu di luar dong, orang gue juga pengen gantian kan. Nah setelah gue tungguin, kok lama banget nih nggak kelar-kelar. Gue pikir apa dia pup atau mulus atau apa kan. Oh ya udahlah, gue tungguin. Akhirnya gue gabung nih sama Rani sama Lila. Kita ngobrol-ngobrol kayak nggak kerasa gitu. Tentunya udah 2 jam aja gitu. Temen lu belum keluar? Belum keluar juga. Nah pas gue ngeh, lah si Rani lama banget di kamar mandi nggak keluar-keluar, gue bilang gitu kan. Nah, iya tidur kali dia, gue gitu kan. Coba sana cek gitu kan. Gue ngecek lah, gue ketok, gak ada jawaban nih. Nah nggak lama dia langsung keluar dengan muka yang benar-benar pucat banget, benar-benar muka yang pucat, terus badan tuh lemes banget kayak gitu. Gue bilang, lu kenapa? Dia kayak nggak bisa ngomong apa-apa. Gue bilang, oh ya udah, akhirnya gue ajaklah dia duduk. Terus dibuatin teh juga sama Lila, maksudnya biar dia tenang dulu, biar dia cerita apa yang terjadi sama dia, kenapa bisa kayak gitu kan. Nah setelah Lila ngasih Rani teh, akhirnya dia udah mulai tenang, mukanya juga udah nggak pucat. Nah dari situ dia mulai bercerita kenapa dia lama di kamar mandi gitu kan. Nah dia cerita jadinya pas dia nutup pintu kamar mandi itu, yang dia lihat itu bukan kamar mandi, tapi hutan, benar-benar hutan yang benar-benar gelap banget. Dia ngomongnya kayak gitu. Kok langsung malam gitu jadinya? Langsung malam, dia langsung masuk ke hutan, kata dia gitu. Nah dari situ dia bilang, gue tuh gelap banget, gue teriak-teriak, katanya gue minta tolong, gue lari-larian, kok nggak ada orang, kata dia kayak gitu. Nah terus juga pas dia lari-lari, dia nyari jalan keluar, dia ngelihat ada sosok ular, ada makhluk-makhluk lain juga gitu di situ. Jadi benar-benar dia tuh ditakutin banget sama makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di situ gitu. Ditampakin semua tuh? Ditampakin semua sama makhluk-makhluk itu. Ya? Nah dia kejar-kejar, setiap dia lari katanya dia ngeliat sosok makhluk ini. Setiap dia lari ke sana dia ngeliat sosok kayak kuntilanak lah, segala macem kayak gitu. Nah pas dia lari tuh dia tuh ketemu sama sosok ular. Nah di ular itu dia dikejar-kejar lah sama ular, dia minta tolong, dia nggak benar-benar nggak nemuin pertolongan ataupun orang sama sekali di situ. Nah akhirnya dia ngumpet lah di balik pohon. Nah di balik pohon itu dia dililit, kata dia, sama ular gitu, bener-bener
kayak gue tuh nggak bisa gerak kemana-mana gitu. Gue nggak bisa gerak kemana-mana. Akhirnya di situ dia mulai sadar kayak, oh mungkin salah perkataan gue yang tadi nih sebelum gue masuk kamar mandi. Yang dia sompral yang dibilang, ah lu nggak percaya sama Iya, gitu nggak percaya sama yang makhluk-makhluk kasat mata lah, intinya kayak gitu. Nah semenjak pas dililit itu, dia tuh bener-bener ditunjukin, ditampakin sama makhluk-makhluk yang menurut dia nggak wajar lah gitu, yang mukanya serem lah, yang ya kayak gitulah gitu, makhluk-makhluk yang benar-benar bikin dia takut gitu. Dari situ akhirnya dia berdoa gitu kan, kayak ya Allah tolong gue gitu, intinya kayak gitulah ya. Dari situlah dia mulai sadar. Nah setelah dia terbangun, dia baru muncul di kamar mandi itu. Pas dia mulai itu benar-benar akhirnya gue di kamar mandi. Nah makanya pas di saat gue ketok-ketok itu, dia keluar tuh bener-bener mukanya pucat banget, karena dia ngerasanya itu gue tuh berhari-hari di situ gitu. Gue kelaparan, gue kehausan, kata dia kayak gitu. Nah dia juga sempat cerita katanya pas di situ itu dia sempat dijilatin sama makhluk yang tak kasat mata itu, kata dia kayak gitu. Badan dijilatin? Iya. Makanya dia benar-benar kayak trauma banget gitu, dan dia bilang, oke, mulai saat ini gue percaya sama yang namanya makhluk tak kasat mata. Dia ngomong kayak gitu. Karena emang kan awalnya dia tuh emang orang-orang yang benar-benar yang nggak percaya banget lah gitu sama hal-hal yang kayak gituan gitu. Karena di situ langsung ditunjukin semuanya. Langsung ditunjukin semuanya. Nah dari tadi cerita-cerita kayak gitu, gue tuh terganggu sama suara bising di sebelah nih, di tetangganya Lila yang sebelah rumah itu. Rumah gede apa yang kecil tuh? Rumah yang gede, yang yang gede. di sebelahnya. Terus gue nanya kan, itu berisik banget apa sih? Gue bilang gitu. Apaan? Kata dia nggak ada apa-apa. Kata gitu kan. Oh ya udah, kita lanjut ngobrol lagi. Nah kita sempat istirahat juga. Setelah itu tadi kita mau jalan, akhirnya nggak jadi karena kita udah capek banget kan. Akhirnya kita ngobrol lagi di ruang tamu itu. Di situ makin lama kok suaranya makin kayak berisik banget gitu, gaduh banget, ketawa-ketawa, dengerin musik segala macem gitu. Gue ngomong, itu suara apaan sih Beb? Kata dia nggak ada suara apa-apa, kata dia gitu kan. Oh ya udah, nah karena bosan, akhirnya gue mereka putusin kayak keluar yuk, kita cari makan, kata dia gitu. Gue bilang cari makan di mana, orang kita di tengah hutan, gue bilang gitu kan. Oh ya tadi kan lu bilang agak jauh dari pemukiman. Iya, makanya gue bilang di tengah hutan karena emang sekeliling kita tuh bener-bener hutan. Jadi kita di rumah di situ tuh cuma ada 3 rumah itu doang gitu. Keluarlah gue sama Eka buat ya cari udara lah gitu, udara malam kan. Nah pas kita keluar itu kita ngeliat pintu yang di sebelah rumahnya Lila ini kebuka, kayak kebuka. Terus itu ada orangnya ya? Ya kali gue nggak tahu gue gitu. Nah nggak lama dari situ adalah sosok ibu-ibu keluar dari rumah itu, dan dia bilang kayak gini, mampir Neng gitu. Ke arah lu tuh Ci? Mampir Neng, kata dia gitu. Terus gue sama Eka lihat-lihatan, mampir nggak? Gitu bilang gitu kan. Mampir aja yuk, kata dia kayak gitu. Ngeteh sini, kata dia gitu. Ada makanan juga, kata dia gitu kan. Terus Eka, wah ada makanan nih, ayo gitu kan. Gue bilang, itu orang apa bukan? Gue bilang kan kayak gitu kan. Terus kata Eka, orang-orang itu dia nampak kok gitu. Coba lu lihat dulu yang benar, gue bilang itu orang, kata dia gitu kan. Nah akhirnya kita mutusin buat oke lah kita mampir ke situ gitu. Dan kita pun nggak langsung masuk, kayak kita ngintip-ngintip dulu gitu. Dua-dua nih, gue sama Eka. Terus lihat dulu tuh, beneran orang bukan. Gue masih rada-rada nggak percaya nggak percaya lah intinya gitu kan. Terus ada kok di situ ada orang, kata dia kayak gitu tuh lagi pada main, kata dia gitu kan. Udah akhirnya masuklah gue ke rumah yang ibu ngajak ngeteh itu. Dari situ gue masuk, akhirnya gue dipersilakan untuk duduk di ruang tamunya itu. Nah kebetulan ruang tamunya itu dia kursinya modelan yang L gitu. Nah di depan situ tuh kayak ada lemari kayu. Nah di situ tuh ada anaknya 2, anak-anak kecil-kecil gitu lagi main, dan ada suaminya juga dan anak pertamanya juga di situ. Jadi kita benar-benar, mereka dengan kesibukannya mereka sendiri. Nah gue diajak ngobrol sama ibunya ini gitu. Jadi ibunya ini awalnya ngomong, kalian dari mana gitu.
Terus kita dari Jakarta gitu kan, kesini ngapain kata dia gitu. Dia ngeliat rumah sebelah, ngecek rumah gitu, apa ada yang rusak atau ada yang bocor. Kalau emang ada yang rusak kita bisa perbaiki gitu. Nah dia ngomong, oh iya neneknya Lila itu emang dulu temenan sama saya kata dia kayak gitu. Kita emang tetangga deket kata dia gitu, karena di sini kan tetangganya cuma bertiga kata dia gitu. Nah kebetulan kalau di rumah yang pojok itu anak muda katanya, tapi sekarang udah ngerantau ke Jakarta untuk kerja. Oh jadi kosong tuh rumahnya, kecil, agak kecil ya? Iya betul. Di situ kita ngobrol-ngobrol biasa dan diajaklah makan gitu kan. Cuman kebetulan gue emang lagi nggak pengen makan. Kira temen gue si Eka ini yang makan. Terus dia ngomong, enak banget loh makanannya, dia ngomong kayak gitu. Terus dia yang tes segala macam. Terus ibu di sini tinggal udah berapa lama? Kita nanya-nanya kayak gitu. Udah lama katanya kayak gitu kan. Terus oh iya katanya saya mau ngasih tahu katanya gitu. Ya, ini anak pertama saya katanya kayak gitu. Yang meninggal karena kecelakaan katanya gitu. Cuma di situ posisinya Eka lagi asik makan. Gue juga kayak rada-rada setengah bengong gitu. Jadi kita nggak ngeh nih apa pembicaraan dia barusan gitu. Terus dia ngomong lagi, kalau ini bapak katanya suami saya kata dia kayak gitu. Kalau ini dia meninggalnya karena dia sakit-sakitan semenjak anak pertamanya meninggal kayak gitu. Ya udah dong, gue sih santai-santai aja, masih rada nggak mudeng tuh. Eka juga cuman gitu doang. Oh iya ya bu ya, iya ya bu ya, gitu-gitu aja. Nah pas dia jelasin kenapa dia bertiga meninggal ini, baru kita ngeh sih. Dia ngomong kayak gini, ya kalau saya sama anak anak saya yang dua ini katanya meninggalnya karena bunuh diri kata dia gitu. Nah gue refleks dulu langsung lihat-lihatan dong sama Eka. Benar-benar kayak speechless, lu nggak bisa ngomong apa-apa. Ya gimana ya, agak takut dan bingung gitu. Bingung sih ya? Bingung. Nah gue sama Eka langsung lihat-lihatan, dia udah mati. Gue langsung ngomong kayak gitu kan, enggak kata Eka gitu kan, kenapa kok kata Eka gitu. Terus gue bilang, kan dia bilang udah mati. Emang ibu mati? Si Eka ngomong kayak gitu. Dia emang bocahnya kayak bocah-bocah saklek lah gitu, maksudnya yang kocak gitu, emang suka bercanda bocahnya gitu, dan bocah laparan juga. Itu emang ibu udah mati gitu? Iya neng, ibu udah meninggal kata dia kayak gitu. Nah ini ibu di depan saya, dia ngomong kayak gitu kan. Iya kata dia gitu. Terus oh bohong kata si Eka gitu kan. Udah makan lagi aja kata dia gitu. Akhirnya dia lanjut tuh makan tuh, tetap makan tuh masih dia. makan tuh. Terus tuh dia udah mati deh bu gitu kan. Bener apa enggak sih? Tapi apa kata dia gitu kan. Jadi dia nanya lagi nih sekali lagi sama ibu ini, bu, ibu beneran udah mati bu gitu. Iya katanya saya sudah mati katanya, karena bunuh diri kata dia kayak gitu, karena dia frustasi ditinggal sama anak pertamanya sama suaminya. Dari situ gue bener-bener berdua-dua tuh kayak nge-freeze gitu, kayak nggak bisa gerak, terus bingung mau kemana juga, bingung mau ngapain juga. Akhirnya gue bener-bener mau kabur pun gue nggak bisa nih. Gimana nih kak, kita nggak bisa kabur, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, gimana ya kata dia, gue juga nggak bisa gerak lagi kata dia gitu. Udah nggak bisa ngeliatin mukanya, gue bilang gitu. Udah kita madep sono aja kata temen gue gitu kan. Ya udah akhirnya gue, ya lu di sini misalnya ibu-ibu ini di sini, gue madep sana sama Eka. Jadi nggak tatapan. Bener-bener nggak mau tatap-tatapan karena kita pun agak takut gitu deh. Dari situ berdoa, nggak mempan lagi, nggak ngaruh lagi kata dia kayak gitu. Terus dia nanya sekali lagi, bu, ibu jangan nakut-nakutin bu, ibu beneran mati apa nggak sih bu? Udah masih bercanda lagi. Iya. Terus kata ibunya, kita sudah meninggal katanya gitu. Dari situ mati beneran lagi dah kata si Eka gitu kan. Ya udah akhirnya, yaudah ayo kita bangun gitu. Nah gue berdiri tuh sama Eka, gue berdiri sama Eka, dan di situ posisinya gue nggak bisa gerak tetep. Kayak gue berdiri tapi ya gak bisa kemana-mana, gerakin kaki pun kayak nggak bisa gitu. Di situ gue, aduh gimana nih kak, ntar kita gimanain, maksudnya kita nggak bisa pulang atau gimana kan. Dari situ akhirnya kita berdoa.
tetap nggak mempan juga, dan mereka langsung ngomong kayak gini, kayak mereka tuh serentak gitu ngomong kayak, apakah kalian ingin melihat wujud asli kita? Apakah kalian ingin melihat wujud asli kita? Mereka selalu kayak gitu. Gue makin takut dong, berdua sama Eka kan, panik kan, panik. Akhirnya kita berdoa, dan dia terus ngomong kayak gitu, apakah kalian ingin melihat wujud asli kita? Kayak gitu terus. Gimana sih kita dalam keadaan gak bisa gerak, terus dihantuin sama suara-suara kayak gitu ya takut lah, pasti aku pengen pingsan aja gitu kan. Akhirnya kita berdoa, dan gue pegangan tangan sama Eka, ya kita berdoa gitu semoga bisa. Dan dari situ akhirnya gue bisa ke pintu. Nah dari situ dia tetap ngomong-ngomong kayak gitu, dan gue nyoba buka pintu nggak bisa kan. Terus gue buka-buka nggak bisa, dan Eka bilang gini, coba kita nengok, kayak gitu. Gue bilang lu aja sono. Jadi posisi lu udah ngebelakangin mereka nih? Udah, gue udah ngebelakangin mereka, gue posisinya udah megang gagang pintu nih. Dan kata Eka, ya udah gue yang nengok, ntar lu langsung buka pintu, kita langsung kabur gitu kan. Ya udah, gue udah standby nih megang gagang pintu. Dan si Eka, oke ya, gue nengok, kata dia. Oke, gue bilang gitu. 1, 2, 3, dia nengok. Terus, oh enggak Riana, kata dia, mukanya sama aja yang kayak tadi, kata dia. Coba lu lihat, kata dia gitu. Lihat, kata dia dengan gitu. Gua nengok, buset, mukanya bener-bener hancur semua, Lek. Dari situ gua kabur, gua langsung teriak. Gua bilang, anjir, saya kan ngebohongin gue. Dia bilang mukanya aman gitu kan, seperti yang tadi. Ternyata mukanya bener-bener semuanya itu hancur semua, Lek. Bener-bener nggak ada wujud yang dia liatin di awal tadi. Bener-bener semua cuci, wujudnya bener-bener mukanya hancur semuanya. Gua akhirnya kabur langsung masuk ke rumah Lila kan. Nah, mereka nanya, lu ada kenapa? Gua tadi habis dari sebelah gitu kan, cerita lah gitu. Ya kan sebelah emang kosong, kata dia. Lu nggak ngomong gitu kan, tadi kan gua ngomong di sebelah berisik banget. Tapi dia nggak cerita kan. Udahlah, dia selalu kayak gitu kan. Ya makanya gue pikir ada orang juga kan, karena emang berisik. Ternyata pas gue masuk di situ, dia bener-bener kayak nampilin wujud aslinya dia gitu. Jadi situ ya udah, kita tuh berempat bener-bener kayak ketakutan, bingung juga. Dan Lila juga sempat nelpon ya, penjaga rumahnya, Pak tolong dong kesini gitu, maksudnya nemenin kita gitu, karena kita takut gitu. Dan juga cerita kejadian yang tadi itu gimana gitu kan. Dan oh ya udah, Neng nanti saya kesana gitu. Nah udah lama kita nunggu penjaganya ini nggak datang, akhirnya ada yang ngetok-ngetok tuh. Terus waktu itu jam berapa sih? Kalau nggak salah itu jam 11 malam. Udah malam. Iya, udah lumayan malam. Ada yang ngetok-ngetok, cuman nggak ada yang berani ngeliat kan. Terus ada kayak nimpuk gitu, nimpuk pintu gimana sih? Nah itu kita bingung kan, apaan nih? Coba lihat aja, siapa tahu penjaga lu. Ya udah, akhirnya kita nengok, dan itu nggak ada apa-apa. Nah pas dia lihat ke bawah, ada buah gitu. Buah ada buah mangga sama buah rambutan gitu di situ. Nah ada buah tuh gitu. Udah jangan diambil, ntar apa-apa lagi. Maksudnya kayak bukan buah gitu, yang lu lihat buah ternyata bukan. Kita kan takutnya kayak gitu kan. Nah si Eka ini emang bocah laperan. Nah dia bilang, nggak apa-apa itu buah beneran, kata dia gitu. Udah nggak apa-apa, nggak ada siapa-siapa, gue ambil aja, kata dia. Akhirnya dibuka pintu dan dia ngambil buah itu. Dan kita berempat bener-bener kayak gimana ya, ragu, tapi karena Eka ini yakin banget itu buah beneran, ya udah kita bertiga cuma ngeliatin Eka makan aja. Kayak, lu nggak mau makan nih gitu? Nggak mau. Gue bilang gitu, ntar lu makan itu buah tentunya berubah jadi cacing lagi, jadi belatung lagi. Kita udah ngomong kayak gitu dari awal tuh. Yang makan si Eka doang nih? Eka doang, kita bertiga cuma ngeliatin doang, kayak takut gitu bawaannya, karena kan emang di situ siapa yang tiba-tiba naruh buah di depan pintu, sedangkan di situ nggak ada orang gitu kan. Yang awalnya kita kira itu penjaganya, ternyata kan nggak ada. Iya kan. Nah ya udah, di situ akhirnya dia makan, gak lama dia kayak kekenyangan gitu. Terus dia, aduh gue mual nih, kata dia gitu. Ya udah sono muntah, kenyangan sih lo, kita ngomong kayak gitu kan. Dan pas dia muntahin itu ternyata keluar bener-bener cacing dan belatung. Anjir. Dari situ dia kayak
shock dan dia trauma, gue nggak mau muntah lagi, gue nggak mau muntah lagi kata gitu. Udah jadi muntahin, kita langsung ngasih dia minum kan, udah jadi muntahin gitu. Terus akhirnya dia trauma tuh di situ, kayak aduh gue nggak berani deh makan sembarangan, maksudnya kayak makan makanan yang dikasih dari orang yang nggak dikenal lah, intinya kayak gitu. Apalagi itu tiba-tiba ada buah kan di situ. Nah karena makin bener-bener suasana makin mencekam dan kita juga pada takut semua ya, dan si Lila nelfon lagi lah ke penjaga itu, tolonglah Pak gitu, ayo kesini gitu, temenin kita gitu. Nah kata penjaga, iya sebentar lagi saya kesana Neng, kata dia kayak gitu. Setelah sholat subuh ya, kita langsung panik dong ya. Ya jangan Pak gitu, jangan habis sholat subuh sekarang gitu. Soalnya perjalanan dari rumah yang penjaganya ini, dari rumahnya Lila ini emang jauh. Jadi dia kalau mau ke rumahnya Lila itu harus ngelewatin hutan dulu. Dan mungkin dia takut juga ya, namanya malam-malam kan. Akhirnya kita berusaha ya menghibur diri kita masing-masing lah, kita ngobrol segala macam. Ya udah sampailah penjaga itu datang ke rumah itu subuh nih, udah subuh. Akhirnya dia ngetok-ngetok dan kita benar-benar udah lega banget gitu kan. Ya udah lega banget, dan akhirnya kita ngomong nih sama penjaga itu, ya apa yang kita ceritain lah gitu kan, apa yang lo alamin di situ dong, iya apa yang kita alamin itu kita ceritain semua ke penjaga itu. Jadi dia ngomong, oh iya kalau ibu-ibu ini emang dulu suka ngeganggu, kata dia kayak gitu. Jadi setiap ada orang yang lewat ke situ dia selalu nawarin mampir gitu. Jadi bukan ke lu doang nih, bukan ke gue doang. Jadi setiap ada orang yang lewat ke situ, mau pagi, mau siang, mau malam, selalu diajak mampir untuk ngeteh dan makan. Dan tujuannya dia itu adalah untuk menceritakan kenapa dia bisa meninggal gitu. Dari situ dia bilang cuma emang kita udah memakamkan jasadnya, kata dia gitu. Dan kita nanya dong kenapa kok dia bisa meninggal gitu. Jadi dia meninggal karena dia minum racun lah, bertiga, dia sama dua anak yang bontot itu. Nah emang mayatnya itu baru ditemuin setelah beberapa lama lah, setelah jadi tulang mereka itu baru ditemuin gitu. Itu udah lama dong ya? Udah lama, emang karena itu rumah kayak kosong, rumahnya sebelah kosong, rumahnya Lila juga kosong, dan rumah dia juga kosong kan, maksudnya kan cuma satu-satunya dia nih. Jadi kita pikir kan ya udahlah gitu kan. Jadi nggak ada yang benar-benar yang ngunjungin ke situ dan nggak tahu kondisi dia gimana gitu. Dari situ diceritain semua. Saya pikir katanya setelah dimakamin udah nggak ada gangguan-gangguan lagi katanya. Ternyata kalian masih diganggu gitu. Makanya saya kalau bersih-bersih sini tuh nggak pernah malam atau sore katanya, mungkin pagi katanya kayak gitu. Mungkin si akangnya agak iseng juga kali ya? Agak iseng juga kayaknya, karena kan dia juga dengar cerita dari warga yang sempat diajak mampir. Iya, ternyata dia menceritakan kenapa dia meninggal gitu. Dari situ akhirnya ya udah coba kita keluar kan, akhirnya kita keluar dan ngelihat rumah itu, dan benar-benar rumah itu emang udah rumah yang banyak pohon-pohonnya gitu. Kayak dua rumah terbengkalai lah ya? Iya, terus di luar juga banyak tanah-tanah, benar-benar kayak rumah emang nggak ditempatin orang gitu. Nah makanya semalam tuh pas kita lihat tuh benar-benar rumahnya rapih banget, dan pas kita ngeliat pagi-pagi itu rumahnya benar-benar ya rumah yang nggak benar-benar nggak ada penghuninya. Iya. Jadi yang pas malam lihat tuh kayak terang, kayak rumah biasa aja gitu. Kayak rumah biasa, benar-benar rumahnya tuh ya rumah yang ditempatin oleh orang, manusia gitu. Ternyata pas pagi-pagi kita lihat, ya rumahnya ternyata udah ya rumah gitu, rumah yang benar-benar nggak ditempatin orang sama sekali gitu. Dari situ akhirnya ya udahlah, kita mutusin buat pulang aja lah, daripada kita mau jalan-jalan juga udah capek kan, karena nggak tidur semalaman, dan kita berusaha tidur di malam itu juga nggak bisa. Karena diganggu terus ya. Iya. Nah ada satu cerita yang ketinggalan nih. Nah di saat malam-malam itu kita tuh nyuruh, ya udah lu tidur aja nih, nyuruh Lila untuk tidur, karena kan dia yang bawa mobil kan. Nah pas kita nyuruh tidur, kata Lila, enggak gue nggak enak, kata dia kayak gitu. Gue nggak bisa tidur, kata dia kayak gitu, perasaan gue nggak tenang, kata dia. Udah tidur aja, soalnya kan lu bawa mobil, sedangkan kalau kita kan bisa tidur nanti di mobil kan. Iya. Nah dia tidur tuh selama beberapa jam, dan dia sempat kebangun juga, dia kaget, kata dia
gue digangguin, kata dia kayak gitu, gue diliatin makhluk-makhluk yang benar-benar menurut gue serem banget, kata dia kayak gitu. Jadi karena itu kita benar-benar sama sekali nggak ada yang tidur. Pas dia mau tidur pun dia digangguin sama makhluk-makhluk yang menyeramkan lah, intinya kayak gitu. Lu dibikin nggak bisa tidur ya, nggak bisa tenang ya. Nggak benar-benar nggak tenang sama sekali gitu. Sih dari situ ya udah kita pulang aja, dan alhamdulillah di perjalanan kita aman aja sampai rumah. Dan alhamdulillah selamat sampai rumah. Dan nggak ada izin apa-apa itu sampai rumah sih. Udah aman. Nah, gimana tuh teman-teman ceritanya dari Kiki? Menurut gue sini kacau banget nih. Cekamnya ada, kocaknya ada. Nah, kira-kira nih ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman di rumah yang nonton supaya nggak ngalamin kayak teman itu tadi tuh? Yang menurut gua percaya atau nggak percayanya kita sama makhluk yang tidak kasat mata, yaitu tergantung dari diri kita masing-masing ya. Cuman kita tetap menghargai makhluk-makhluk yang menurut kita ada atau nggak ada gitu. Jadi ada baiknya kita berkata pun dijaga dan jangan takabur gitu. Dan setiap kita mau memasuki rumah yang menurut kita baru, lebih baik kita mengucapkan salam kayak gitu. Oke, cukup untuk video malam ini. Gua Kiki pamit. Maaf kalau ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.